Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas series Presumed Innocent tahun 2024 full season. Sebagai gambaran, series ini akan menyelidiki sebuah pembunuhan dengan pendekatan dari sudut pandang pengadilan dan bukan detektif seperti yang biasa Mimin bahas. Series ini menceritakan tentang seorang jaksa yang dituduh sebagai pembunuh rekan jaksa karena mereka berselingkuh. Namun tentu ia tidak akan mengakui kejahatan yang tidak ia lakukan sehingga akan dilakukan pengadilan. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini, jadi video ini bisa lebih direkomendasikan YouTube. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal series ini, kita akan melihat seorang pria bernama Rusty yang merupakan seorang jaksa penuntut umum. Tugas seorang jaksa adalah menuntut seseorang yang diduga melakukan pelanggaran hukum dan membuktikannya. My job is to prove guilt beyond a reasonable doubt. Suatu hari, Rusty sedang di rumahnya bersantai bersama keluarganya menikmati hari liburnya. Ia ditelepon oleh atasannya yang memberitahunya kalau rekan jaksanya telah menjadi korban pembunuhan. Rusty memberitahu istrinya yang bernama Barbara kalau rekan jaksanya yang bernama Caroline telah dibunuh. Carolyn Polimas was murdered. Dengan cepat, Rusty pergi ke rumah Caroline yang sudah dipenuhi polisi. Di sana Rusty bisa melihat mayat Caroline dengan keadaan diikat seperti posisi seksual. Kemudian Rusty pergi ke kantor kejaksaan karena kasus pembunuhan ini akan menyita banyak perhatian publik. Seorang pria bernama Tommy yang juga seorang jaksa menyarankan kasus sebesar ini harus ditanganinya karena Rusty terlalu dekat dengan Caroline. Namun Rusty menolak dan ingin memimpin kasus ini karena ia adalah jaksa terbaik saat ini. Ditambah atasan Rusty yang bernama Raymond yang merupakan jaksa wilayah sudah menunjuk Rusty sebagai pemimpin di kasus ini. Namun seorang pria bernama Nico yang merupakan lawan Raymond untuk menjadi jaksa wilayah ingin pemilihan pemimpin kasus ini dipikirkan ulang. Namun Raymond sudah membulatkan keputusannya. Terlihat kalau hubungan Raymond dan Rusty dengan Nico dan Tommy tidak terlalu baik. Rusty memanggil seorang detektif bernama Rigo dan ingin ia memeriksa apakah mungkin ini adalah ajang balas dendam dari orang yang pernah Caroline penjarakan. When the labs come in, can you just make sure that they come only to me only, not to Malta or delay? Rusty juga meminta jika Rigo menemukan informasi, ia harus menghubunginya terlebih dahulu dan bukan Tommy atau Nico. Di malam hari, Rusty melihat berita konferensi pers Nico yang memanfaatkan pembunuhan Caroline untuk meningkatkan elektabilitasnya menjadi jaksa wilayah menggantikan Raymond. Feel safe when we can't even protect our own prosecutors. Wow. Ia berkata, kita tidak boleh dipimpin jaksa wilayah yang bahkan tidak bisa melindungi jaksanya sendiri. Keesokan harinya, pemakaman untuk Caroline dilakukan dan tentunya Raymond dan Rusty datang. Di antara orang-orang, Raymond melihat mantan suami Caroline yang tidak pernah ditemui Rusty. Rusty tahu kalau Caroline memiliki mantan suami, namun ia tidak tahu kalau Caroline memiliki anak remaja. Setelah dari pemakaman, Raymond dan Rusty pergi ke bar untuk membahas petunjuk apa yang sudah dimiliki atas pembunuhan Caroline. I have an idea. Okay. Bonnie Davis. Rusty memiliki teori tentang pembunuhan Bunny Davis yang pernah terjadi dengan korban yang diikat seperti mayat Caroline. Kasus ini dikerjakan Rusty dan Caroline sehingga mungkin kasus ini berhubungan. Namun masalahnya, pembunuh itu sudah dipenjara dan dihukum seumur hidup. Reynolds, we convicted that guy. Yeah, but Carolyn and I worked that case together. Keesokan harinya, Rusty menemui koroner yang memeriksa tubuh Caroline, yaitu seorang pria bernama Kumagai yang bukan merupakan orang yang ramah. Dari hasil pemeriksaan, Caroline meninggal karena pukulan benda tumpul ke kepala. Tidak ada luka tusukan, juga tidak ada tanda-tanda kekerasan seksual. Kemudian Rusty dan Rigo pergi ke penjara untuk menemui pembunuh kasus Bunny Davis. Satu-satunya kemiripan dari kedua kasus ini adalah cara ikat tubuh korbannya. Pembunuhan ini memiliki cara yang berbeda dan juga motifnya berbeda. Namun dari hasil pemeriksaan, penyodok perapian Caroline menghilang dan luka di kepalanya juga sesuai. Sehingga Rigo berpikir kalau penyodok perapian ini adalah alat yang digunakan untuk membunuh Caroline.
Mereka menemui pria tua bernama Liam yang merupakan pembunuh perempuan bernama Bunny Davis yang diikat dengan cara yang mirip dengan Caroline. Rusty bertanya apakah pembunuhan Caroline adalah ulahnya untuk balas dendam dengan bantuan orang luar, namun ia membantahnya. Rusty menawarkan jika Liam memiliki informasi apapun untuk membantu penyelesaian kasus ini, hal ini bisa membuat hukumannya dikurangi yang saat ini adalah kurungan seumur hidup. Namun sekali lagi Liam menolaknya. Alasan kenapa Rusty berpikir Liam berhubungan dengan kasus ini karena saat ia dinyatakan bersalah, ia mengancam Caroline dan juga merasa dicurangi. Raymond mengikuti teori Rusty yang berpikir ada kemungkinan kalau Liam berhubungan dengan kematian Caroline. Namun di saat yang sama, Nico dan Tommy terus memanfaatkan kasus ini untuk meningkatkan elektabilitas mereka. Karena dalam 2 minggu, jaksa wilayah baru akan dipilih dan kandidatnya adalah Raymond dan Nico. Sementara itu, Rusty menemui mantan suami Caroline yang bernama Dalton. Dalton sudah diperiksa polisi dan dinyatakan memiliki alibi sehingga bukan tersangka pembunuhan. Dalton menjelaskan kalau mereka sudah bercerai 9 tahun yang lalu karena yang di kepala Caroline hanyalah pekerjaan. Di sana Rusty juga bertemu dengan anak Caroline yang bernama Michael. Kemudian Rusty melakukan rapat dengan tim yang bekerja di kasus ini. What's the news on that front? Carolyn's murder. Tommy bertanya perkembangan apa yang sudah dicapai dari investigasi Rusty. Ia menjawab kalau di tubuh Caroline ditemukan bahan karpet yang bukan karpetnya. Tidak ada tanda-tanda pembobolan yang artinya ada kemungkinan kalau pembunuh ini mengenal Caroline. So when you say that this investigation is nowhere, you really mean it. Tommy menganggap semua perkembangan ini menunjukkan ketidakmampuan Rusty memimpin kasus ini karena petunjuk baru ini tidak membawa mereka kemanapun. Setelah rapat selesai, Rusty memanggil Tommy ke ruangannya. What the fuck was that, Tommy? You think that that's productive? Rusty tidak suka apa yang telah Tommy lakukan karena berpikir apa yang ia lakukan tidak produktif dan mencoba menyudutkannya. Padahal seharusnya yang mereka lakukan adalah memecahkan kasus ini. Keesokan harinya, saat akan ke kantor, Rusty dicegat beberapa wartawan. Rusty menjelaskan Nico berkata pada pers kalau kasus ini tidak berkembang. Rusty menganggap ini adalah strategi Nico untuk mengulur waktu karena kasus ini menguntungkan elektabilitasnya. Ditambah Nico sudah lama tidak mengikuti pengadilan sehingga Rusty berpikir kalau masyarakat harus memilih kembali Raymond menjadi jaksa wilayah karena jauh lebih berpengalaman. Di malam hari, Barbara tidak suka Rusty memimpin kasus Caroline karena ternyata setahun yang lalu Rusty dan Caroline pernah berselingkuh dan ketahuan. Pernikahan mereka hampir hancur namun mereka memutuskan untuk melanjutkannya untuk anak-anak mereka. Waktu berlalu, Nico berhasil terpilih menjadi jaksa wilayah baru menggantikan Raymond dan akan menjadikan Tommy sebagai wakilnya menggantikan Rusty. Keesokan harinya, Rusty bekerja dan melihat Raymond yang sedang membersihkan ruangannya karena akan digunakan oleh Nico. Kemudian mereka berdua dipanggil ke ruang rapat dan bertemu dengan Nico dan Tommy yang terlihat senang. Nico memutuskan kalau kepemimpinan kasus Caroline akan dipindahkan dari Rusty ke tangan Tommy sepenuhnya. Several sets of fingerprints were found in her apartment, including yours. Rusty sudah menduga ini, namun yang membuatnya terkejut adalah Tommy yang memberitahu kalau sidik jari Rusty ditemukan di kamar Caroline. Sehingga Tommy bertanya apakah Rusty dan Caroline memiliki hubungan romantis. Rusty menjawab kalau hubungannya dengan Caroline tidak relevan dengan penyelidikan ini. Full path report came back on Carolyn's murder, and she was pregnant. Namun Tommy membantah dengan menambahkan kalau ternyata saat ini Caroline sedang hamil. Tommy bertanya apakah Rusty bersedia melakukan tes DNA, namun Rusty meminta surat perintah jika ingin ia melakukan tes DNA. Kemudian Rusty pulang dan memberitahu Barbara kalau Caroline sedang hamil dan Tommy berpikir kalau itu adalah anaknya. Sehingga Rusty berpikir kalau ia akan menjadi tersangka pembunuhan Caroline. Barbara bingung karena setahunya hubungan Rusty dan Caroline berakhir setahun yang lalu. Rusty menjawab ternyata hubungan mereka kembali walau hanya untuk beberapa hari beberapa minggu yang lalu. Mendengar ini, Barbara tidak bisa berkata apa-apa karena pikirannya campur aduk. Kemudian Rusty kembali memeriksa berkas kasus Bunny Davis.
Dari hasil autopsi, ternyata di tubuh Bunny ditemukan 2 sampel sperma. Satu dikenali sebagai Liam dan sudah ditangkap. Sementara yang satu lagi tidak bisa dikenali. Rusty berpikir mungkin pemilik sperma yang tidak bisa dikenali ini adalah pembunuh Bunny Davis selain Liam yang mungkin juga membunuh Caroline. Kemudian Rusty menemui Kumagai dan bertanya kenapa ia tidak tahu kalau ada 2 sampel sperma di tubuh Bunny Davis. Kumagai menjawab, Rusty bisa tahu itu kalau ia mau membaca laporan darinya karena semuanya ada di laporan. Ditambah, Caroline tahu informasi ini, namun sepertinya ia memilih untuk menyembunyikan sampel sperma kedua ini. We concealed evidence! I didn't conceal anything! Rusty marah hingga menarik kerah Kumagai karena berpikir mereka menutupi barang bukti, namun Kumagai membantah kalau ini adalah salahnya. Kumagai memberitahu ini pada Tommy dan Tommy memberitahu Nico dan berpikir kalau Rusty menjadi agresif seolah menutupi sesuatu. I just want you just to follow the facts. I got you. I know what you're saying. Right? Namun Nico ingin Tommy tenang dan tidak melibatkan perasaannya dan hanya fokus untuk mengikuti fakta dan bukti yang didapat. Karena tugas mereka bukanlah untuk memenjarakan Rusty, melainkan memberi keadilan untuk Caroline. Di malam hari, saat Rusty dan keluarganya sedang makan malam, Barbara ingin Rusty memberitahu semuanya pada anak mereka karena ingin mereka mendengar berita buruk ini dari Rusty langsung dan bukan dari orang lain. Rusty memberitahu semuanya termasuk ia yang berselingkuh dengan Caroline dan menjadi tersangka pembunuhannya yang tentunya membuat anaknya kecewa dan pergi. Barbara menenangkan mereka sementara Rusty hanya bisa mendengar dari kejauhan. Tak lama kemudian, anak perempuan Rusty yang bernama Jaden menemuinya dan bertanya kenapa ia berselingkuh. Do you love Mom? So much. Why? Mendengar ini, Rusty tidak memiliki jawaban yang bisa ia berikan dan hanya bisa menangis. Keesokan harinya, Rusty terbangun karena mendengar anak laki-lakinya yang bernama Kyle berlatih melempar bola baseball untuk melampiaskan amarahnya. Namun di saat yang sama, polisi datang ke rumah Rusty. Mereka ke sini untuk menggeledah rumah Rusty untuk mencari sampel DNA dan petunjuk lainnya jika ada. Polisi menggeledah seisi rumah Rusty dan ia tidak bisa melakukan apa-apa karena polisi memiliki surat perintah penggeledahan. Kemudian Rusty pergi ke rumah Raymond yang saat ini adalah seorang pengangguran. Rusty menceritakan apa yang baru saja ia alami. Rusty yakin kalau Tommy akan menuntutnya. Karena polisi mengambil laptopnya dan akan menemukan banyak email Rusty pada Caroline di minggu sebelum Caroline dibunuh. Dari ponsel Rusty, mereka juga bisa menemukan banyak histori panggilan dan pesan pada Caroline. Hal ini sama saja kalau Rusty adalah seorang penguntit yang terobsesi pada Caroline. Ditambah, sidik jarinya yang ditemukan di kamar Caroline akan membuat semuanya cocok kalau Rusty adalah pembunuh Caroline walau tentu Rusty membantahnya. You better get yourself an attorney. That's why I'm here. Oh no. Alasan Rusty ke sini adalah karena jika itu terjadi, ia ingin Raymond mewakilinya menjadi pengacaranya. Namun Raymond menolaknya karena ia merasa seperti tidak mengenal Rusty setelah ia mengakui perselingkuhannya dengan Caroline. Kemudian Rusty menelepon Rigo yang juga marah dan kecewa karena perselingkuhan Rusty. Rusty memohon Rigo untuk kembali membiarkannya bertemu dengan Liam. Rigo setuju dan akhirnya Rusty kembali bertemu dengan Liam. Namun kali ini mereka bertemu seolah pengunjung biasa karena saat ini Rusty sedang diberhenti tugaskan. Rusty menjelaskan kalau ia tahu ada sampel orang lain di tubuh Bunny Davis dan ingin Liam memberitahunya siapa itu. Dengan begitu hukumannya bisa dikurangi. Namun sekali lagi Liam menolaknya karena lebih memilih Rusty menderita. Rusty kembali ke mobil dengan Rigo yang menunggunya. Pertemuannya tidak menghasilkan apa-apa, namun Rusty yakin kalau Liam berhubungan dengan pembunuhan Caroline. Rigo sendiri tidak terlalu mempercayai teori ini, namun ia bersedia membantu Rusty asal ia tidak membohonginya lagi. Di tempat lain, Raymond dan istrinya berdebat apakah ia harus menjadi pengacara Rusty atau tidak. Istrinya berpikir ini ide buruk apalagi Raymond sudah pensiun. Sementara Raymond yang mengenal Rusty cukup lama tidak berpikir kalau Rusty mampu melakukan hal sekejam ini. Sementara itu, Rusty sudah di rumahnya. Ia menerima telepon dari Rigo yang memberitahunya kalau hasil lab telah keluar dan hasilnya adalah ayah dari anak kandungan Caroline adalah Rusty. Di saat yang sama, polisi sudah ada di depan rumah Rusty.
Rusty tidak melawan dan secara resmi ditangkap dan menjadi berita besar di kota. Nico membuat konferensi pers yang menjelaskan betapa gelapnya kondisi kejaksaan sekarang saat seorang jaksa senior dituduh melakukan pembunuhan sesama jaksa. Raymond melihat berita ini dan memutuskan akan menjadi pengacara Rusty untuk membelanya. Persidangan ini akan menunjukkan Tommy dan Nico sebagai jaksa penuntut umum melawan Rusty sebagai terdakwa dan Raymond sebagai pembela Rusty kalau ia tidak bersalah. Hakim bertanya apakah ada permintaan dari kedua belah pihak untuk melakukan pra-peradilan. Nico menjawab kalau pihaknya memilih untuk melakukan pra-peradilan secepatnya. Sementara Raymond membantah karena ia yakin kalau Rusty tidak bersalah, sehingga ia menolak sidang pra-peradilan dan meminta langsung ke sidang pokok perkara. Sebagai informasi, sidang pra-peradilan adalah momen untuk hakim memutuskan apakah suatu penangkapan atau penahanan sah atau tidak. Jika sah, maka akan dilanjutkan ke sidang perkara dan jika tidak sah, maka terdakwa bisa dibebaskan dari semua tuntutan. Tapi buat yang lebih tahu, tolong tulis di kolom komentar ya. Lanjut ke cerita. Hakim mengabulkan permintaan Raymond dan akan secepatnya melakukan sidang. Jaminan Rusty sudah ditetapkan sebesar $1,5 juta sehingga Rusty bisa pulang hingga sidang diadakan. Saat berada di rumah bersama keluarganya, Rusty menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal yang berkata, "Kau ada di sana, aku melihatmu." Rusty mencoba menelponnya, namun saat diangkat, orang yang mengiriminya pesan tidak menjawab apa-apa. Barbara menyadari ada sesuatu dan bertanya apa yang terjadi. Rusty menunjukkan pesan itu dan mengakui kalau ternyata ia ada di rumah Caroline di malam Caroline dibunuh. Mendengar ini, Barbara sangat terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa selain pergi. Keesokan harinya, Rusty kembali menerima pesan sebuah tempat bernama Demon Silos pukul 3 datang sendiri. Rusty membahas pesan ini dengan Raymond dan tentunya Raymond marah karena Rusty tidak memberitahunya kalau ia ada di rumah Caroline di malam ia dibunuh. So this individual knew that you were there the night of. Selain itu, Raymond juga tidak menyarankan Rusty untuk menemui orang ini. Sementara itu, Barbara yang bekerja di sebuah galeri seni diikuti banyak wartawan yang ingin tahu perkembangan kasus Rusty. Tentu Barbara tidak meladeni mereka, namun masalahnya manajernya berpikir hal ini buruk untuk bisnis. Sehingga ia meminta Barbara untuk beristirahat sejenak dari pekerjaannya. Kemudian Barbara pergi ke sebuah bar dengan bartender seorang pria. Di sana mereka berbicara cukup lama. Keesokan harinya, istri Raymond dan Barbara bertemu karena mereka berteman. Barbara bercerita tentang bartender yang ia temui semalam dan istri Raymond menyarankannya untuk mencari kebahagiaannya. Sementara itu di kantor kejaksaan, Rigo dipanggil ke ruangan Tommy karena Rigo selalu meminta Tommy memeriksa hubungan Liam dengan pembunuhan Caroline. Rigo berpikir ini aneh karena seolah Tommy ingin Rusty lah pembunuh Caroline. Namun karena inilah Rigo dikeluarkan dari kasus ini. Di tempat lain, Rusty memutuskan mengabaikan saran Raymond dan pergi menemui orang yang mengiriminya pesan. Ternyata orang itu adalah anak Caroline, Michael. What do you want? Why did you kill her? I didn't kill her. Michael bertanya kenapa Rusty membunuh ibunya, namun tentunya Rusty membantahnya. Michael berpikir itu bohong karena di malam kematian ibunya, ia melihat Rusty sedang berdebat dengan Caroline. Selain itu, Michael juga mengambil foto untuk barang bukti yang sudah ia berikan pada polisi dan bertemu dengan jaksa wilayah. Alasan Michael memanggil Rusty ke sini adalah untuk melihat ekspresi Rusty. Keesokan harinya, Rusty memberitahu semua itu pada Raymond dan berpikir ini hal baik karena mungkin di salah satu foto atau video ada orang lain selain dirinya. Di saat yang sama, seorang perempuan bernama Mia akan bergabung di tim Rusty sebagai tim pengacaranya. Saat ini mereka sedang akan membahas barang bukti apa saja yang bisa digunakan di persidangan bersama hakim, Nico, dan Tommy. Raymond menjelaskan kalau jaksa penuntut umum juga harus menyertakan barang bukti peringanan untuk Rusty. Namun masalahnya dari daftar barang bukti tidak ada foto dari Michael yang baru Tommy dan Nico terima. Tommy menjawab alasan foto dan video dari Michael tidak didaftarkan karena saat ini masih di tahap autentikasi. Hakim tidak suka Tommy dan Nico menyembunyikan barang bukti sehingga ia memaksa mereka untuk memberikan foto itu dan tidak mengulanginya lagi. Di malam hari, Tommy dan Nico pergi ke sebuah bar dan Tommy sangat bersemangat untuk menjatuhkan Rusty dan hal ini membuat Nico khawatir. Sudah sangat jelas kalau Tommy membenci Rusty bahkan terobsesi padanya.
Nico ingin Tommy fokus pada barang bukti dan selalu objektif untuk menemukan pembunuh Caroline dan bukan memastikan kalau Rusty adalah pembunuhnya. Sementara itu, akhirnya Rusty menerima foto dan video yang diambil Michael. Di sana Rusty melihat banyak foto dan videonya bersama Caroline yang diambil dari luar rumah Caroline. Namun di sekitar sana, ia melihat pria berhoodie yang ternyata anaknya Kyle yang juga ada di sana di malam pembunuhan Caroline. Kemudian Rusty dan Barbara menemui Kyle di kamarnya. Rusty memberitahu kalau ada foto yang menunjukkannya ada di sekitar rumah Caroline di malam pembunuhan. Rusty bertanya kenapa ia ada di sana. Awalnya Kyle menjawab kalau ia hanya lewat, namun akhirnya ia mengakui kalau ia sudah lama tahu tentang perselingkuhan Rusty dengan Caroline. Ia ke sana hanya ingin tahu kenapa ayahnya selalu ke sana. Rusty tidak puas dengan jawaban ini hingga ia menginterogasi Kyle seperti seorang jaksa sehingga Barbara memisahkan mereka. Keesokan harinya, sekretaris Rusty yang bernama Eugenia tahu kalau ia ada di daftar saksi yang didaftarkan Tommy dan ia tidak menyukainya. Namun Tommy menolaknya karena Eugenia mungkin memiliki informasi mengenai hubungan Rusty dan Caroline. Kemudian Tommy menemui Michael dan Dalton yang diundang ke kantor jaksa. Tommy ingin menyelidiki informasi mengenai barang bukti foto dan video yang diambil Michael. Michael menjelaskan malam itu ia di sana karena ingin tahu keadaan ibunya yang tidak pernah menginginkannya. Malam itu ia hanya melihat Rusty yang datang dan setelah Rusty masuk rumah Michael pun pulang. Beberapa hari sebelum kematiannya, Michael memaksa ibunya untuk makan siang dengannya. Saat itu ibunya bercerita kalau ia sedang memiliki masalah dan takut pada pria yang bekerja dengannya. Namun ibunya tidak memberitahu siapa, namun orang itu sedang mengerjakan kasus bersamanya. Sementara itu, Rusty ditelepon Rigo yang memberitahu sampel sperma kedua di kasus Bunny Davis berhasil teridentifikasi milik pria bernama Brian. Kemudian Rigo dan Rusty pergi ke rumah Brian. Pria tua inilah yang bernama Brian yang sampel spermanya ditemukan di mayat Bunny Davis. Rigo bertanya tentang pembunuhan Bunny Davis, namun Brian menjawab ia tidak tahu apa-apa. Brian terlihat canggung dan juga defensif sehingga Rusty mencurigainya. Well, maybe we should ask your wife. Hey, Laura? Hey, Yeah? Rusty mengancam akan menanyai istri Brian sehingga Brian terlihat takut dan mengusir mereka dari rumahnya. Di tengah malam, Rusty terbangun di kasurnya sendirian tanpa Barbara. Saat ke lantai bawah, ia mendengar suara di garasi. Saat memeriksanya, ia melihat Barbara sedang mencuri sepeda Kyle di tengah malam. Barbara tidak ingin mengambil resiko dan takut ada DNA di sepeda Kyle apalagi Kyle adalah orang kulit hitam. Keesokan harinya, Mia bersama Rusty berbicara untuk memahami apa yang dilakukan Rusty di malam pembunuhan Caroline. Rusty menjelaskan di malam itu ia mengirim pesan pada Caroline namun Caroline tidak membalasnya. Rusty menjadi gelisah sehingga ia pergi ke sebuah bar dan minum beberapa gelas. Tak banyak yang Rusty ingat saat ia di bar, namun ia ingat kalau Caroline membalas pesannya dan memintanya datang ke rumahnya. Pesan itu dikirim di jam 21.24 dan dari foto Michael menunjukkan Rusty tiba di rumah Caroline pukul 21.49. Rusty tidak ingat persis apa yang ia lakukan saat bertemu dengan Caroline. Namun yang ia ingat, ia bertengkar karena Rusty ingin balikan namun Caroline menolaknya. Dari data ponsel menunjukkan Rusty sampai di rumah jam 23 tepat. Jarak dari rumah Caroline ke rumah Rusty adalah 20 menit yang artinya Rusty pulang dari rumah Caroline di jam 22.40. Sehingga kemungkinan Rusty berada di rumah Caroline selama 51 menit. Di malam hari, Raymond menemui Tommy dan Nico karena mereka memintanya datang. Raymond menantang mereka karena bukti mereka tidak kuat karena yang mereka miliki hanyalah bukti foto kalau Rusty bersama Caroline di malam pembunuhan. Darah dan isi perut Caroline berceceran di rumahnya namun tidak ada setetes pun darah di mobil Rusty, bahkan alat pembunuhan pun tidak ada. Pembunuhan dengan mayat diikat seperti ini adalah pembunuhan berencana. Namun pembunuhan dengan penyodok perapian adalah pembunuhan tidak berencana. Sehingga dua motif ini sangat berbeda. Nico membantah dengan memberinya laporan terbaru dari pemeriksaan Kumagai. Dari berkas itu menjelaskan koroner menemukan kulit Rusty di salah satu kuku Caroline. Raymond bingung kenapa ia baru tahu informasi ini sekarang. why am I just seeing this now? We just got it ourselves. Kemudian Raymond memberitahu ini pada Rusty.
Rusty semakin marah karena tidak mungkin Caroline mencakarnya dan ia tidak menyadarinya. Rusty berpikir ini adalah rekayasa yang artinya ada orang yang sedang mencoba menjebaknya. Hey! Stop banging at my door! Who is it? I don't know! Rusty? Di saat yang sama, ada orang yang terus mengetuk pintu dan membuat anak Rusty takut. Ternyata orang itu adalah Brian yang marah karena Rusty sebelumnya mengancamnya. Rusty yang sedang emosi memukuli Brian yang tidak mau pergi dari rumahnya. Keesokan harinya, Rusty kembali ke rumah Brian dengan diam-diam. Saat Brian dan istrinya pergi, Rusty mencoba menyelinap masuk ke rumah Brian, namun ternyata Brian kembali dan memergokinya. Brian mengancam akan memanggil polisi, namun Rusty juga bisa melaporkan Brian ke polisi atas apa yang ia lakukan semalam. Rusty hanya ingin berbicara dan Brian bersedia, namun ia ingin melakukannya besok. Kemudian Rusty memberitahu Raymond kalau ia yakin kalau yang membunuh Caroline adalah Liam dengan bantuan orang luar. Kemungkinan orang luar itu adalah Brian atau setidaknya memiliki hubungan karena sperma Brian ditemukan bersama sperma Liam di tubuh Bunny Davis. Namun Raymond masih tidak mengerti bagaimana Brian dan Liam berhubungan di kematian Caroline. Di tempat lain, Nico bertanya pendapat Tommy tentang Liam. Hal ini karena Liam memang mengancam Caroline dan Caroline juga diikat seperti korban Liam. Tommy menjawab ia sudah memeriksanya, namun karena Liam sudah dipenjara, ia berpikir kalau Liam tidak memiliki hubungan apa-apa. Keesokan harinya, Brian menemui Rusty, Raymond, dan Mia. Ia ditunjukkan foto kematian Bunny Davis, namun ia membantah kalau ia terlibat dalam masalah ini. Bunny Davis adalah seorang prostitut dan istri Brian yang sudah kehilangan gairah untuk berhubungan badan membuat Brian terpaksa menggunakan jasa prostitut. Karena itulah Brian defensif dan gelisah saat Rusty dan Rigo ke rumahnya karena takut istrinya mendengarnya. Dan itulah juga alasan kenapa spermanya bisa ditemukan di rumah Bunny Davis. Saat ditunjukkan foto Liam, Brian juga tidak mengenalinya. Kenapa Rusty berusaha sangat keras membuktikan kalau Liam menggunakan bantuan orang luar untuk membunuh Caroline agar hakim memiliki alternatif tersangka selain dirinya. Namun menurut Raymond sebaiknya mereka fokus membuktikan kalau Rusty bukanlah pembunuhnya dan bukan mencari siapa pembunuh sebenarnya. Keesokan harinya, Rusty dan keluarganya harus dikawal polisi hingga ke pengadilan karena persidangan Rusty akan dimulai hari ini. Sidang dimulai dengan pidato dari Tommy selaku jaksa penuntut umum. Hari ini ia akan membuktikan kalau Rusty memang pembunuh Caroline dengan menunjukkan pengakuan, bukti fisik, ilmiah, dan forensik. Tommy berhasil membuat pidato yang baik untuk meyakinkan juri kalau ia adalah pahlawan di persidangan ini dan Rusty lah penjahatnya. Saksi pertama yang didatangkan adalah Dr. Kumagai selaku koroner Caroline. Kumagai menjelaskan kematian Caroline dikarenakan pukulan benda kecil tumpul di kepalanya. Berdasarkan suhu badan, tahap kaku mayat, dan endapan darah, diperkirakan Caroline meninggal di sekitar jam 10 malam hingga tengah malam. Tidak ada tanda-tanda perlawanan dari Caroline, namun dari bawah salah satu kuku Caroline ada kulit Rusty. Raymond bertanya apakah Kumagai memiliki tersangka secara medis yang ia curigai, namun tentunya ia tidak memilikinya. Ditambah alat pembunuhannya yaitu benda kecil tumpul ini juga tidak ditemukan dan Kumagai mengiyakan pertanyaan ini. Mr. Malta, redirect. Doctor. Hakim bertanya apakah Tommy ingin menyanggah dan Nico menyarankan Tommy untuk diam namun ia memilih menyanggah. Tommy bertanya apakah sebelum persidangan Rusty pernah menemuinya seputar temuannya tentang kematian Caroline. Kumagai mengiyakan pertanyaan ini dan menggambarkan Rusty sebagai gugup, gelisah, bahkan takut dengan apa yang akan Kumagai temukan. Raymond menyanggah dan bertanya apakah Kumagai memiliki dasar psikologi untuk mendiagnosa sikap seseorang seperti kegugupan atau ketakutan. Kumagai menjawab ia memiliki histori kerjasama dengan Rusty sehingga ia bisa menyadari kalau ada yang berbeda darinya. Namun ini adalah jawaban yang salah karena Raymond memanfaatkannya dengan berkata kalau Kumagai tidak memiliki hubungan yang baik dengan Rusty atau bahkan mungkin membencinya. Hal ini menunjukkan bias sehingga pernyataan Kumagai yang bukan secara medis tidak bisa dipakai. Sidang selesai dan Nico tidak suka Tommy tidak bisa berhenti saat ia menyuruhnya. Yang mereka perlukan hanyalah bukti seperti waktu kematian dan fakta kalau Rusty adalah ayah dari bayi di kandungan Caroline. Namun Tommy terpancing Raymond sehingga kini kesaksian non-medis Kumagai diragukan. Keesokan harinya, saksi lain berupa seorang patologis forensik juga memeriksa tubuh Caroline.
Pria ini menjelaskan ia menemukan banyak DNA Rusty di tubuh dan kamar Caroline. Curiously, we found no DNA whatsoever on the rope used to bind the body. Namun anehnya, di tali yang dipakai untuk mengikat Caroline tidak ada DNA Rusty sedikit pun. Hal ini aneh karena seolah pelaku pembunuhan sangat berhati-hati untuk tidak meninggalkan bukti, namun di saat yang sama DNA tempat pembunuhan sangat berantakan. Menurutnya, pembunuhan ini tidak direncanakan yang mungkin dipicu amarah kemudian dilanjutkan dengan pengikatan yang teliti dan teratur. Sesuai keinginan Rusty, Raymond menyanggah dan menyinggung tentang Liam yang mengikat korbannya seperti apa yang dialami Caroline. Liam juga terang-terangan ingin balas dendam pada Caroline dan Rusty yang merupakan jaksa yang menuntutnya. Namun hakim tidak menerima karena Raymond tidak memiliki bukti apapun kalau Liam berhubungan dengan pembunuhan Caroline. Hingga Raymond memiliki bukti yang kuat, ia dilarang menyebutkan nama Liam di persidangan ini. Kini Raymond membicarakan kulit Rusty di kuku Caroline yang ternyata bukan potongan kulit seperti luka cakaran, melainkan sel yang tidak terlihat oleh mata. If I scratched my face like this, one might find skin cells under my nails? It's possible. Raymond berkata apakah mungkin sel ini muncul karena Rusty mencium pipi Caroline, kemudian Caroline menggaruk pipi itu. Pria ini mengiyakan kemungkinan ini sehingga DNA Rusty di kuku Caroline masih tidak bisa dijadikan bukti kalau Rusty memang membunuh Caroline. Di sidang berikutnya, kini sekretari Rusty, Eugenia, yang akan dijadikan saksi. Eugenia menjelaskan ia pernah memergoki Rusty dan Caroline sedang berselingkuh namun ia tidak terlalu memperdulikannya. Suatu saat di parkiran, Eugenia juga pernah melihat Rusty dan Caroline bertengkar. Mia bertanya apakah sepengetahuannya Caroline pernah melaporkan Rusty pada HRD. Eugenia membantahnya, namun ia menambahkan justru Caroline pernah melaporkan Tommy ke HRD dan meminta untuk tidak dikerjakan di kasus yang sama. Did she ever make a complaint to HR about anyone? Yes, Who? Tommy Malto. Hal ini menunjukkan kalau tak hanya dengan Rusty, namun Tommy juga tidak memiliki hubungan yang baik dengan Caroline. Di malam hari, Jaden menemui Rusty dan menjelaskan ia sudah mencari tahu tentang trauma dan disosiasi otak untuk melindungi diri sendiri. Ternyata otak bisa tanpa sengaja melupakan suatu kejadian yang sangat mengejutkan untuk melindungi diri. Contohnya seperti pembunuhan. Jaden berpikir mungkin hal inilah yang terjadi pada Rusty karena ia tidak ingat apa yang ia lakukan malam itu. Di sidang berikutnya, giliran anak Caroline, Michael, yang menjadi saksi. Michael menjelaskan ibunya tidak menginginkannya sehingga ia tinggal bersama ayahnya. Namun terkadang ia penasaran dengan kehidupan ibunya sehingga sesekali datang ke depan rumahnya hanya untuk melihat. Walau ibunya tidak menginginkannya, bukan berarti mereka tidak berhubungan sama sekali. Di suatu hari, ibunya pernah bercerita kalau ia sedang takut pada rekan kerjanya. Because I wanted to look into the eyes of the man who murdered my mother. Objection. Sustained. Kini saatnya Raymond yang bertanya, namun sebelum ia sempat bertanya, ia terjatuh dan tak sadarkan diri hingga sidang harus ditunda. Dengan cepat, Raymond dibawa ke rumah sakit. Setelah ditangani tim medis, dokter menemui istri Raymond dan memberitahu kalau ini bukan serangan jantung melainkan gangguan saraf. Raymond sudah diberi obat dan akan baik-baik saja. Keesokan harinya, Rusty, Mia, Tommy, dan Nico menemui hakim untuk membahas langkah apa yang akan mereka ambil. Mereka memiliki dua opsi, yaitu melanjutkan persidangan atau mistrial yang artinya persidangan akan dimulai dari awal lagi. Nico mengusulkan mistrial, namun mengejutkannya pihak Rusty ingin melanjutkan kembali sidang besok. Mia siap menggantikan Raymond, namun Rusty ingin mewakili dirinya sendiri. I'd like to represent myself. Hal ini tidak melanggar peraturan, namun Mia bahkan hakim berpikir ini adalah ide yang buruk. Keesokan harinya, sidang kembali dimulai dengan Rusty yang akan menjadi pengacaranya sendiri. Michael kembali datang sebagai saksi. Rusty menjelaskan kalau hubungan Michael dan ibunya tidak terlalu baik dengan menunjukkan pesan mereka yang salah satunya Michael berkata akan lebih mudah jika ibunya mati. Michael menjelaskan setelah ia merekam video Rusty memasuki rumah Caroline, ia pergi ke rumahnya di mana hanya ada ayahnya di sana. So nobody to vouch for you but him. And nobody to vouch for him but you. Artinya hanya ayah Michael yang bisa menjamin keberadaannya, begitupun sebaliknya.
Dari histori pencarian internet, Michael juga sering membaca website tentang kasus kejahatan dan salah satunya adalah kasus Liam. He's gotta be careful. Did you kill your mother? Objection. How about your father? Did he kill your mother? Rusty bertanya apakah Michael membunuh Caroline dan pertanyaan ini membuat kekacauan di persidangan ini. Keesokan harinya, Rigo dipanggil menjadi saksi. Nico bertanya apakah di 48 jam pertama kasus pembunuhan Caroline, Rusty memintanya untuk hanya memberikan padanya temuan dari tim forensik. Hal ini Nico anggap sebagai langkah untuk mengubur barang bukti. Rigo mengiyakan pertanyaan ini, namun Rusty menyanggah sangat normal bagi seorang jaksa untuk meminta ini dari detektif yang bertugas. Keesokan harinya, sidang kembali dilakukan. The people called Rusty Savage. Tommy melakukan hal mengejutkan karena ingin Rusty ditanyai sebagai saksi. Hal ini membuat hakim memanggil kedua belah pihak. Tommy menjelaskan di persidangan kemarin Rusty mencoba bersaksi melalui Rigo sehingga Tommy ingin menjadikan Rusty saksi untuk ditanyai, bahkan Rusty tidak mempermasalahkan ini. Hakim memberi penawaran untuk melakukan mistrial atau melanjutkan persidangan dan Rusty akan menjadi saksi. Mia menyarankan untuk memilih mistrial, namun Rusty memilih melanjutkan persidangan. Keesokan harinya, Rusty sedang menunggu persidangan dimulai dan ia terkejut karena Raymond datang ke persidangan ini. You need me. Dokter sudah mengizinkannya dan Raymond ingin membantu Rusty. Tak lama kemudian, persidangan dimulai dengan Rusty yang akan menjadi saksi. Tommy mulai menanyainya tentang pesan agresif yang dikirim Rusty pada korban yang menunjukkan obsesi Rusty pada korban. Were you in love with her? I fell in love with her. Is it fair to say you're obsessed with her? Rusty mengakui kalau ia memang mencintai korban, namun ia bukanlah orang yang kasar yang berani menyerangnya. Mendengar ini, Tommy membantah dan menunjukkan Brian sebagai bukti kalau statement Rusty tidak benar. Ia menunjukkan rekaman saat Rusty memukuli Brian dan juga menarik kerah Dr. Kumagai saat ia marah. Rusty menjawab ia sedang dituduh melakukan kejahatan yang tidak pernah ia lakukan dan orang yang dicintainya adalah korbannya. Hal ini membuat Rusty putus asa sehingga saat marah ia menjadi agresif. Tommy memanfaatkan jawaban ini sebagai senjata yang artinya saat Rusty marah ia bisa kehilangan kendali dan menjadi agresif. How about Mr. Ratzer when you repeatedly punched him as we saw in the video? Did you decide to do that or did you just snap? Ini adalah statement yang sangat kuat yang bahkan membuat Nico kagum dan Rusty tidak bisa menjawabnya. Di malam hari saat Tommy pulang ke rumahnya, ia menemukan rumahnya berantakan. Tidak ada yang hilang, namun ia menemukan penyodok perapian yang mungkin digunakan pembunuh Caroline yang hilang. Ada juga kertas dengan tulisan yang bisa kita baca sendiri. Tommy memanggil polisi dan Nico untuk memeriksanya. Tommy berpikir ini adalah langkah putus asa Rusty untuk mengancamnya. Keesokan harinya, kedua belah pihak dan hakim membahas temuan ini. Namun masalahnya tidak ada yang tahu apakah penyodok perapian ini memang milik Caroline atau bukan. Sehingga mereka memutuskan untuk tidak menjadikan penyodok ini sebagai barang bukti. Keesokan harinya, sidang kembali dimulai dengan seorang forensik pilihan Rusty. Ia juga telah memeriksa tubuh Caroline dan memiliki perbedaan pendapat tentang kematian Caroline. Sebelumnya, Dr. Kumagai membuat statement kemungkinan korban meninggal di jam 10 malam hingga tengah malam. Dari hasil pemeriksaannya, Caroline meninggal dengan keadaan perut kosong. Butuh waktu paling cepat 2,5 jam untuk manusia mengosongkan perutnya. Namun ternyata Caroline memesan makanan online yang sampai di pukul 20.55. Artinya menurutnya korban meninggal jam 1 hingga 3 pagi. Di mana Rusty hanya ada di rumah Caroline selama 51 menit. Tommy menyanggah dan berkata kalau ada kemungkinan korban tidak memakan makanannya. Sementara makanan yang ada di usus korban pun bisa saja makanan dari makan siang. Dokter membantah karena di rumah korban juga ada sisa makanan yang mungkin Caroline memakannya. Namun sekali lagi tidak ada yang bisa memastikan kalau Caroline memang memakan makanan itu. Keesokan harinya sidang kembali dilanjutkan. Sidang kali ini adalah sesi terakhir di mana Rusty akan menyampaikan statement terakhirnya. Dari semua bukti dan saksi yang dibahas membuktikan kalau Rusty berselingkuh dengan korban dan ia tidak menyangkalnya. Namun tidak ada satupun bukti yang membuktikan kalau ia adalah pembunuh korban. Rusty ada di rumah korban di malam korban dibunuh, namun begitu juga dengan Michael. Michael juga ada di sana malam itu, ditambah ia juga marah pada ibunya dan memiliki akses di kasus Bunny Davis. Tentu hal ini bukan berarti Michael adalah pembunuh ibunya sendiri.
Namun setidaknya jaksa penuntut umum seharusnya juga memeriksanya dan tidak hanya fokus pada dirinya. Seolah Tommy ingin lebih membuktikan kalau Rusty adalah pembunuh korban dan bukan mencari siapa pembunuh Caroline sebenarnya. Kini giliran Tommy yang menyampaikan statement terakhirnya. Tommy menjelaskan kalau Rusty bercerita tentang cinta, namun yang ia rasakan sebenarnya adalah obsesi. Rusty memiliki kesempatan untuk mencari siapa pembunuh Caroline, namun ia meminta detektif Rigo hanya untuk memberitahunya atas temuannya. Hal ini dianggap Tommy sebagai sebuah usaha untuk menghalangi investigasi karena memang Rusty lah pembunuh sebenarnya. Keesokan harinya, sidang dilanjutkan dan juri sudah menentukan hasil dari persidangan ini. Not guilty of the crime of murder in violation of Penal Code Section 6. Panitera membacakan hasilnya yang menyatakan kalau Rusty tidak bersalah sebagai pembunuh Caroline. Rusty tidak menunjukkan ekspresi apapun dengan hasil ini, sementara Tommy dan Nico tentunya kecewa. Di depan wartawan, Rusty menjelaskan kalau persidangannya berakhir namun keadilan untuk Caroline masih harus diperjuangkan. Sehingga kejaksaan harus move on dan segera mencari siapa pelaku sebenarnya. Di malam hari, Rusty menemui Barbara di garasi. Rusty berkata kalau ia tahu dari awal, kemudian tidak tahu, kemudian ia tahu lagi. Barbara tidak mengerti apa yang Rusty maksud. Rusty menjawab kalau ia melakukan apa yang harus ia lakukan untuk melindungi keluarganya. Rusty berpikir kalau yang membunuh Caroline adalah Barbara. Namun ia juga berpikir kalau Barbara juga tidak mengingatnya karena mendengar Jaden yang memberitahu kemampuan otak yang bisa tanpa sengaja melupakan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata setelah pergi dari rumah Caroline, Rusty kembali ke rumah Caroline dan melihatnya sudah meninggal. Awalnya Rusty ingin menelpon 911 namun Caroline sudah meninggal. Rusty berpikir orang yang mungkin melakukan ini adalah Barbara. Sehingga untuk melindunginya, ia berpikir cepat dengan mengikat Caroline seperti yang dilakukan Liam. Rencananya adalah untuk membuat Liam membuat pengakuan palsu dengan imbalan hukumannya bisa dikurangi. Biasanya narapidana mudah dipengaruhi, namun Liam tidak ingin mengikuti permainan Rusty sehingga ia harus berimprovisasi. Tentu Barbara bingung dan membantahnya. Namun Rusty ternyata menyimpan GPS di mobil Barbara dan tahu Barbara lah orang yang menyimpan penyodok perapian di rumah Tommy sebelumnya. I did. What? I put the poker in his kitchen. Namun di saat yang sama, Jaden muncul dan mengakui kalau yang membunuh Caroline adalah dirinya. Orang yang menaruh penyodok perapian di rumah Tommy juga adalah dirinya dengan menggunakan mobil Barbara. Ia menjelaskan malam itu ia ke rumah Caroline hanya untuk memintanya untuk menjauhi ayahnya karena Jaden tahu kalau mereka berselingkuh. Namun saat mendengar kalau Caroline hamil anak Rusty, membuat Jaden tak bisa mengontrol amarahnya dan membunuh Caroline dengan memukul kepalanya dengan penyodok perapian. Rusty menyarankan Jaden dan Barbara untuk tidak membicarakan ini lagi dan semua ini adalah salahnya yang berselingkuh. Rusty tidak akan membiarkan keluarganya hancur di depan matanya. Waktu berlalu, Rusty dan keluarganya melanjutkan kehidupan seolah tidak ada apapun yang terjadi dan dengan begitu series ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Tema series ini adalah penyelesaian kasus pembunuhan dari sudut pandang pengadilan. Ini adalah pendekatan yang unik karena biasanya Mimin bahas series pembunuhan dari sudut pandang detektif atau polisi. Jadi buat tema, Mimin kasih rating 9/10. Yang kedua adalah PES. Series ini cuma 8 episode dengan hanya 45 menitan di setiap episodenya. Walau dengan durasi yang pendek, tapi series ini masih diisi filler yang gak penting dan buang-buang waktu. Jadi untuk PES, Mimin kasih rating 6/10. Yang ketiga adalah plot twist. Dari awal hingga akhir terus ditunjukkan kalau memang Rusty sudah pasti pembunuhnya. Biasanya jika dari awal sudah diarahkan ternyata pelaku sebenarnya bukan orang itu. Di akhir series, Mimin pikir kalau plot twistnya adalah memang Rusty lah pembunuhnya. Namun ternyata dibelokkan lagi yang ternyata Jaden pembunuhnya. Plot twist yang cukup memuaskan, jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 8/10. Yang keempat adalah ending. Ending di series ini diakhiri dengan pengungkapan kalau pembunuh Caroline adalah Jaden. Pelakunya memang mengejutkan dan pasti tidak banyak yang bisa menduganya. Walau artinya Caroline tidak akan mendapatkan keadilan. Jadi untuk ending Mimin kasih rating 8/10. Yang kelima adalah entertainment value. Series ini hanya 8 episode dengan durasi 45 menitan, jadi kamu gak akan buang-buang waktu walau masih ada fillernya.
Series ini juga unik karena memiliki pendekatan dari sudut pandang pengadilan. Jadi untuk entertainment value, Mimin kasih rating 9/10. Jadi overall rating Presumed Innocent adalah 8. Apa kalian setuju dengan rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.